There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini tadi aku pagi-pagi banget ngantar kakak Riri jam 7 gitu ya. Terus aku tadi lihat ada tukang jualan kue basah, jadi aku beli 10.000. Nah, ini tadi niatnya tuh mau bikin teh ya teman-teman, tapi ternyata teh aku tuh habis, jadi aku minumnya air hangat aja. Nah, untuk sarapan pagi kali ini tuh makan roti aja ya teman-teman sama anak-anak. Tadi anak-anak udah sempet makan pakai telur gitu ya, cuman akunya nggak selera makan. Jadi aku di sini makan roti aja, roti basah bareng sama anak-anak. Nah, ini tadi aku bangunin abang juga mau makan. Tadi dia tuh tidur lagi, jadi aku bangunin buat makan roti atau nemenin aku me time sebentar ya sama anak-anak sambil makan roti ya, sambil cerita-cerita. Pokoknya harus pinter-pinter waktu nyisihin untuk anak gitu ya teman-teman, karena aku kalau udah sibuk kerja tuh kadang bisa lupa gitu ya. Jadi perharinya tuh pasti ada waktu untuk bersama dengan anak, sekedar ngobrol, tanya keluh kesah mereka dan lain-lain. Pokoknya tergantung kita lah sebagai ibu rumah tangga, bagaimana anak-anak kita tuh bisa nyaman sama kita, bisa terbuka sama kita. Oke deh teman-teman, ini setelah selesai makan atau sarapan aku mau bongkar belanjaan. Jadi tadi aku tuh nganter kakak Riri sekalian belanja juga ya teman-teman, karena tempat belanjanya tuh lewat gitu ya dari dari sekolah kakak Riri. Oke, lanjut. Ini tuh seperti biasa, maaf ya kalau video aku tuh isinya kayak gini aja ya teman-teman, karena memang ini aja sih yang bisa di videoin gitu. Kalau kayak beberes yang lain tuh biasanya kami kerjanya tuh malam teman-teman. Biasanya mau tidur tuh ngerjain rumah dulu gitu, kayak cuci piring, kayak beberes kamar, nyapu-nyapu rumah, ngepel tuh biasanya kami kerjain malam. Kami kayak kerja kelompok gitu ya, gotong royong sama pak suami sama anak-anak. Jadi banyak banget pekerjaan sebenarnya di rumah ini. Cuman yang bisa aku record tuh di saat aku istirahat gitu ya dari kerja. Nah, istirahat kerja aku tuh biasanya aku pakai buat ngonten, makanya di jam 11 biasanya aku jemput kakak Riri tuh jam 11.40. Pulang dari jemput kakak Riri sekolah baru aku di situ bikin konten. Nah, sambil bikin konten biasanya kan kalau konten ibu rumah tangga ya bisa kalian beres-beres ya teman-teman. Jadi aku sekalian bikin konten, sekalian masak gitu. Jadi waktu sempatnya bikin konten tuh ya pas masak-masak doang teman-teman. Maaf ya, semoga kalian tidak bosan dan semoga kalian tetap menikmatin video aku yang sederhana ini. Ya, semoga aja ada motivasi yang bisa kalian ambil dari setiap video aku ya teman-teman. Nah, ini tuh aku tadi ada beli ikan biji nangka atau ikan merah ya. Kalau daerah kalian namanya ikan apa nih teman-teman? Kalau aku bilangnya ikan biji nangka, dia ada sisiknya warnanya merah. Ini tuh ikannya manis banget. Jadi ini tuh aku tadi beli 11.000 ya ikannya. Ini ikannya tuh nanti mau aku goreng gitu aja ya teman-teman, nggak mau aku sambel. Karena memang aku tuh kayak lagi ngurangin minyak-minyak dan sambal-sambal gitu. Jadi nanti aku bikin sambal juga tapi aku pisahin. Tapi jujur sekarang tuh aku tuh lagi pengen banget yang namanya makan sambal belacan atau sambal terasi. Jadi tadi tuh punya inisiatif sih pengen masak sambal terasi gitu ya. Pasti enak banget. Apalagi kalau udah katanya kepingin ya. Aku tuh jarang-jarang kepingin orangnya. Tapi kalau udah kepingin sesuatu pasti aku aku kabulin gitu. Kayak seperti beli barang, aku biasanya tuh kalau kepengen tuh bisa aku tahan gitu ya. Misalnya aku jarang sih kepengen, mungkin ingin membeli, cuman kalau kepengen banget tuh enggak gitu ya. Tapi kalau udah katanya aku mau, aku pengen,
itu pasti bisa aku dapat gitu ya teman-teman. Nggak tahu deh kenapa aku kayak gitu. Makanya kadang-kadang tuh kalau pengen sesuatu tuh kayak aku pribadi biasanya sering udahlah ntar, belum terlalu perlu. Aku tuh sering kayak gitu teman-teman, jadinya tuh nggak aku beli-beli gitu. Tapi kalau katanya aku udah mau, aku udah perlu, itu tuh langsung aku beli gitu. Kayaknya sekarang tuh lebih sayang sama uang gitu daripada aku beli barang. Karena jujur kalau beli-beli barang gitu memang itu memanjakan mata ya. Kayak perlu kayak gitu ya, beli barang setiap bulannya atau 2 bulan sekali tuh perlu beli barang biar kayak kita tuh semangat ya cari uangnya. Cuman aku tuh kadang biasanya aku sisihin aja gitu uangnya. Kalau dapatnya 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali baru beli barang gitu ya teman-teman. Intinya tergantung kita dalam mengatur keuangan. Oke, ini itu si ikannya udah belum masak ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau bikin sambal belacannya dulu. Sambal belacannya tuh mau aku rebus dulu ya teman-teman. Entah kenapa aku lebih suka tuh kalau bikin sambal terasi atau sambal belacan tuh cabenya, tomatnya, bawangnya tuh direbus dulu nanti digoreng lagi. Rasanya enak banget. Oh ya teman-teman, gimana nih? Kalian masih semangat nggak sih teman-teman? Aku tuh sebenarnya lagi sakit ya teman-teman, lagi nggak enak badan. Itu tuh kayak pilek gitu ya, batuk, pilek, terus aku demam. Terus kayak badannya tuh kayak dipukulin satu kampung gitu teman-teman, kayak habis dikeroyok. Sakit banget. Kalau tidur, bangun tidur tuh badannya sakit banget. Tapi tadi malam tuh aku sama pas suami tuh kayak lihat YouTube gitu, katanya kalau mau tidur malam tuh biar badannya bangun pagi nggak sakit, kita tuh minum air hangat. Setelah minum air hangat, kita tuh lumurin semua badan kita tuh pakai minyak kayak putih, minyak telon, atau minyak kutu-kutus, pokoknya minyak yang hangat gitu ya ke badan. Nah, jadi aku tuh beli minyak GPU. Jadi minyak GPU itu kan untuk pegelinu ya, karena menurut aku sih badan aku pegelinu. Jadi aku beli minyak GPU ya teman-teman. Pas tidur, aku bilang sama Pak suami suruh olesin gitu ya minyak GPU-nya di pundak aku, di punggung aku, pokoknya di semua badan itu diolesin minyak GPU. Dan Pak suami juga gantian pengen diolesi gitu ya, semua badannya dipakai minyak GPU. Dan ternyata memang bener teman-teman gitu, bangun paginya badan tuh seger banget, kayaknya tadi malam tuh habis diurut gitu, padahal kita tuh nggak ada urut, cuman diolesin minyak sama minyak GPU. Ternyata itu mujarab banget. Mungkin kayaknya setiap malam tuh, setiap mau tidur tuh aku harus olesin dulu badan aku semua sama minyak, jadi aku bangun paginya nggak pegel-pegel ya teman-teman. Kalian ada punya tips dan saran gak sih gimana caranya kalau kita tuh bangun pagi tuh nggak pegel? Karena jujur aku tuh setiap bangun pagi pasti badannya tuh sakit semua, pegel semua. Pokoknya letih ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin karena memang terlalu capek kali ya. Jadi kalau bangun tidur tuh jadi pegel semua badannya. Oke deh, ini si ikan udah masak. Lanjut di sini tuh aku mau rebus dulu untuk sambelnya. Sambalnya tuh seperti biasa aja sih, cuman pakai cabai merah, bawang merah, bawang putih. Terus aku tambahin sedikit cabai kecil biar rasanya tuh lebih nikmat dan enak ya, ada pedes-pedesnya. Oke deh, ini ikannya aku simpan dulu karena di rumahku tuh banyak lalat ya teman-teman. Jadi kalau ada makanan tuh harus langsung disimpan biar nggak dihinggapin lalat gitu. Nah, ini tuh aku mau cuci dulu sayur bayamnya. Kemarin aku baru nyaur bayam ya, ini nyaur bayam lagi. Sesuka itu sih teman-teman anak-anak aku sama bayam. Jadi kalau udah masak bayam tuh pasti makannya banyak banget. Kadang-kadang tuh bayam satu ikat tuh cuman untuk 1 kali makan. Kayak ini tuh nanti bisanya cuman untuk 1 kali makan aja, padahal 1 ikat ya. Kayak gimana ya? Untuk biasanya tuh aku kalau masak bayam tuh aku bagi 2 gitu, bayamnya separuh gitu. Tapi ini nggak cukup ya teman-teman, 1 ikat tuh ya 1 kali makan gitu, karena adik Rara sama kakak Riri tuh suka banget sama yang namanya bayam. Oke deh, sambil nunggu si cabenya masak, di sini aku tuh mau letak-letakin dulu piring yang udah aku cuci tadi malam. Nah, tadi malam tuh banyak banget ya piring aku, jadi separuhnya yang nyuci Pak suami, separuhnya aku gitu ya teman-teman. Pokoknya ganti-gantian lah kalau soal aktivitas rumah tangga. Jadi mana yang bisa dikerjain sama-sama ya dikerjain sama-sama.
Nah ini si cabenya udah matang ya teman-teman, udah masak, nggak terlalu aku masakin banget. Yang penting dia tuh udah cukup wangi gitu ya. Karena kalau cabe direbus tuh rasanya wangi banget gitu teman-teman. Kalian pernah nyium nggak sih cabe direbus, bawang, tomat tuh wangi banget. Jadi ini kalau udah wangi terus kita chopper aja. Kalau kalian lagi rajin bisa di blend, bisa digiling gitu ya teman-teman. Cuman aku sekarang tuh kayak lagi mau cepet gitu, jadi aku chopper aja. Nggak aku blender, cuman aku chopper. Nah ini tadi aku ada beli sambel, aku ada beli terasi. Ini tuh terasinya enak banget teman-teman, wangi ya teman-teman. Jadi aku beli terasinya tuh yang kayak gini, bukan terasi yang bungkusan atau sasetan ABC gitu atau apa ya. Aku sukanya yang kayak gini. Nah ini udah aku skip aja, udah siap aku chopper. Aku choppernya tuh nggak terlalu lembut ya teman-teman, karena sambal terasi kan nggak lembut-lembut banget. Jadi di sini aku tuh chopper kasar aja biar dia tuh enak gitu ya. Nah ini tuh udah jadi. Lanjut di sini tuh mau aku goreng ya untuk si cabenya. Kalau orang-orang tuh nggak digoreng lagi ya, kayak gini aja tuh udah enak. Cuman aku harus digoreng lagi ya teman-teman, karena Pak Su tuh nggak suka cabai yang direbus gitu. Dia sukanya cabenya direbus terus digoreng lagi. Ini tuh kayak kerja 2 kali, cuman memang jujur ini tuh rasanya lebih enak gitu ya. Oke deh lanjut, di sini tuh aku goreng dulu untuk cabenya. Nah ini tuh tunggu sampai wangi, nggak terlalu lama sih untuk goreng cabe ini, karena cabenya kan udah matang ya teman-teman direbus. Jadi tuh gorengnya tuh hanya sebentar aja. Nah untuk bumbunya aku cuman pakai Royco sama pakai gula ya teman-teman. Aku skip, maksudnya aku pakai garam sama gula. Aku skip Royco, aku nggak pakai Royco lagi ya teman-teman. Karena aku udah mengurangin produk-produk boycott, jadi aku tuh pakainya gula sama garam aja. Memang rasanya kurang ini sih, kurang nikmat ya, cuman aku mau biasain aja. Soalnya Royco tuh sebenarnya juga nggak bagus sih untuk kita ya, jadi lebih baik pakai gula sama garam. Ini tuh udah enak sih rasanya kalau kita bisa pas ngasihnya. Oke deh lanjut, di sini tuh aku mau panasin air atau didihin air dulu. Ini cuman pakai garam aja ya untuk kuah bayamnya. Karena ini nanti kuahnya tuh nggak bakalan dimakan gitu teman-teman, cuman sedikit. Ini tuh nanti yang akan habis tuh bayamnya. Jadi aku di sini tuh masak bayamnya tuh pakai air sama garam aja ya, nggak aku pakein apa-apa. Malah aku tuh lebih suka ngerebus bayam tuh kayak gini, jadi seger gitu ya teman-teman. Nah ini tadi tuh pas suami ada beli pop ice, katanya tuh pengen bikin es pop ice gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh dia beli 1 renceng yang rasa durian. Sebenarnya ini nggak sehat sih, bakalan batuk anak-anaknya. Cuman kalau sesekali nggak apa-apa. Soalnya kan sering juga sih beli pop ice di jalanan gitu ya. Jadi lebih hemat dan lebih irit tuh kita bikin sendiri gitu ya teman-teman di rumah. Jadi ini tuh dibeli. Aku sebenarnya kurang suka sama rasa durian, aku lebih sukanya tuh rasa stroberi, taro kayak coklat gitu, kayak jeruk, aku lebih suka itu. Tapi pas suami belinya durian, ya udahlah nggak apa-apa ya. Oke lanjut, di sini tuh bayam aku udah masak. Ini tuh seger banget tanpa minyak ya teman-teman. Ini tuh memang bayam rebus kesukaan anak-anak aku. Jadi di sini tuh makannya tuh bakalan lahap banget. Nah ini dia menu masakan aku hari ini. Semoga bisa menginspirasi kalian yang lagi bingung masak. Walaupun masakan aku sederhana, walaupun masakan aku simple, tapi ini adalah menu favorit rumahan suami dan anak-anak aku. Ini tuh bisa bikin nambah makan terus ya teman-teman. Nah di sini aku simpen dulu karena nanti aku mau cuci piring dulu baru makan ya, karena itu juga masih jam 12-an, nanti jadwal makannya tuh jam 1 gitu. Jadi di sini tuh aku cuci piring dulu sedikit mumpung airnya hidup, jadi masih semangat cuci piring ya. Nah di sini tuh sebenarnya pas hari itu ada 2 vlog sih yang aku bikin ya, karena kan kemarin tuh aku tuh nggak ada bikin konten, cuman bikin konten kerja sama aja. Jadi hari ini tuh aku bikin kontennya 2 gitu, jadi aku bagi 2. Cuman yang satu lagi tuh durasinya pendek ya, jadi nanti mungkin aku lanjut lagi besok untuk bikin kontennya ya, kayak gitu ya teman-teman. Kalau nggak kayak gitu nanti aku tuh nggak bisa upload setiap hari dan aku tuh lama gajiannya.
Nah ini tuh aku cuci untuk si wajannya. Ini wajannya tuh sebenarnya udah minta digosok ya teman-teman. Pantatnya tuh udah hitam, udah ganti warna, jadi harus segera digosok. Cuma memang waktu aku tuh belum sempat untuk bersihin pantat-pantat wajan aku yang udah hitam-hitam, yang udah dekil-dekil. Jadi nanti aja lah kalau memang ada waktu atau pekerjaan aku udah longgar, baru nanti aku akan bersihin semua pantat-pantat kuali aku yang sudah hitam-hitam ya. Oke, di sini cucian piring aku nggak terlalu banyak karena memang tadi malam tuh semua udah dicuci. Jadi ini tuh piring kotor yang bekas aku masak tadi aja ya. Karena piring-piring yang lainnya tuh udah dicuci kemarin sama Pak suami dan aku juga. Oke deh teman-teman, ini tuh udah hampir selesai aku cuci piringnya. Set aja ya teman-teman, di skip aja, nanti takutnya durasinya kepanjangan karena durasi aku udah 16 menit lebih ya. Jadi menurut aku ini udah cukup panjang, karena kalau aku tuh lucu ya, kalau bikin durasi panjang banget juga dolarnya turun, kalau bikin pendek juga dolarnya makin anjlok gitu. Jadi memang durasi rata-rata aku yang bagus tuh 15, 16, 17. Jadi kalau lewat dari situ anjlok, turun dari situ juga anjlok. Apa kalian mengalami hal yang sama kayak aku teman-teman? Komen-komen ya di bawah kolom komentar. Oke deh teman-teman, ini aku mau makan dulu. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku, walaupun gak banyak ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai di titik ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.